Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mengedukasi kepada teman-teman mengenai yang pertama, menangani hoax tentang obat di tengah pandemi. Yang kedua, informasi penting yang harus disampaikan farmasis kepada pasien saat penyerahan obat. Hai guys, mau kak cerita weh. Iya Dewi, cerita Maki, nanti kita semua dengar. Dari kemarin sakit terus kepala aku, baru kayak demam kak sama menggigil. Baru tadi pagi batuk-batuk kak. Ya ampun, kasihannya Dewi. Kamu harus periksa ke dokter. Pokoknya kamu harus pergi periksa, supaya kamu tahu kamu tuh sakit apa. Jangan-jangan kamu kena corona. Jadi kamu harus periksa Iya, dulu ya. itu yang hindari aku, makanya larang kak, bawa kak ke dokter supaya tidak dikena kak corona. Sudah Maki minum obat? Harus Ki minum obat. Iya, ada Cina belikan kak obat mamaku kemarin tapi vitamin semua. Sekali nak belikan. Astaga, lihat kina ini vitaminku. Lihat ke teman-teman, lihat ke guys. Astaga, satu tempat mini penuh vitamin. Ini yang kubeli penangkal corona ini. Mamaku juga bilang, Nabi, minum mau kok ini. Kalau minum kok ini toh sehat kok. Terus nanti tidak gampang kok kena virus, apalagi virus corona mati nanti. Di mana Ki beli itu? Banyak di apotek, cari maki bilang yang paling mahal. Aziz diam-diam sebentar tanya ke mamanya bilang, Mak beli ki juga nah. Karena bilang temanku bagus ki untuk corona. Di mana Ki dapat info? Saya dapat infonya tuh dari Google Jiza. Mamaku juga dapat infonya dari Google. Nah itu vitamin katanya bisa sembuhkan penyakit corona. Bisa natangkis virus corona. Jadi kalau minum gitu vitamin tidak kena ke corona. Pokoknya harus ke juga beli. Cari di Google nah Jiza. Jadi tuh guys, tidak semuanya itu benar. Terus apa Jadi Jipali itu itu gunanya vitamin? tidak untuk membunuh kuman, apalagi virus kayak virus corona yang kita bilang begitu. Sebenarnya tuh itu vitamin hanya dapat meningkatkan daya tahan tubuh Ji. Nah, kalau bagus daya tahan tubuh tato bisa mencegah derita dari yang namanya sakit. Terus apa pula itu yang Nak bilang Putri yang Nak lihat di Google, masa Google ndak betul? Nah, itu tuh tidak semuanya Ji bisa dipercaya. Harus filter semuanya. Kalau mau dapat info yang benar, silahkan buka website atau situs-situs resmi dari pemerintah atau organisasi kesehatan. Misalnya, Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Kota dan Provinsi, atau situs edukasi resmi dari apoteker. Kalau belum jelas kita bisa kita tanyakan kepada apoteker di apotek atau petugas kesehatan di puskesmas begitu. Selanjutnya, edukasi tentang 6 informasi penting saat menyerahkan obat kepada pasien. Meliputi ada 6 bagian, diantaranya yang pertama adalah waktu penggunaan obat. Beberapa obat harus diminum dalam waktu tertentu untuk mencapai efek yang optimal ataupun menghindari efek samping tertentu, ataupun dalam hal ini meminimalisir terjadinya efek samping tersebut. Obat lambung misalnya, obat lambung diminum sebelum makan. Agar penyerapan obat berlangsung dengan baik, sebaiknya obat nyeri dan antiinflamasi disarankan untuk diminum sesudah makan untuk mengurangi terjadinya iritasi pada lambung.
Oke, bagian yang kedua adalah cara mengkonsumsi obat. Cara mengkonsumsi obat dapat dibedakan menjadi 5 tahapan atau 5 cara ya sobat. Cara yang pertama adalah oral. Artinya, pemberian obat melalui mulut. Contohnya dalam hal ini ada tablet, ada sirup, dan lain-lain. Mungkin kamu sudah banyak tahu sobat ya, dan yang pertama itu adalah cara oral. Berikutnya adalah cara sublingual. Nah, cara sublingual ini adalah obat diletakkan di bawah lidah. Contohnya adalah obat untuk penyakit jantung koroner. Dan yang ketiga adalah rektal. Cara pemberian obat melalui rektal ini adalah dengan menempatkan obat melalui dubur. Contohnya di sini adalah persediaan obat dalam bentuk supositoria. Berikutnya yang keempat adalah cara inhalasi, yakni persediaan obat tadi disemprotkan ke dalam mulut. Contohnya dalam hal ini adalah inhaler dalam penggunaan obat asma. Dan yang terakhir adalah kulit atau topikal yang digunakan dalam permukaan kulit. Dan contohnya di sini adalah salep, krim, dan larutan topikal. Dan tahapan yang ketiga adalah durasi konsumsi obat. Nah, ini wajib dianjurkan kepada pasien. Sebagian obat-obatan digunakan dalam jangka waktu, misalnya pengobatan anti nyeri. Obat dihentikan apabila nyeri sudah tidak dirasakan. Dalam hal ini, obat demam juga berlaku seperti ini ya. Sedangkan terapi dengan antibiotik harus digunakan cukup panjang agar menjamin semua parasit mati dan menghindari penyakit kambuh kembali. Dan dalam hal ini juga mencegah terjadinya resistensi untuk penyakit kronis seperti halnya diabetes. Dan yang keempat adalah kegunaan obat. Kegunaan obat dibedakan menjadi 3 jenis, yakni yang pertama, terapi di mana penyakitnya ditiadakan. Terapi ini disebut dengan terapi kausal. Contohnya obat antibiotik. Terapi ini mensasar di mana penyakit tersebut dapat dihilangkan. Yang kedua, terapi di mana hanya gejala penyakitnya saja yang dapat diobati dengan obat tersebut. Terapi ini dikenal dengan nama terapi simptomatis, misalnya penyakit anti nyeri rematik. Dan yang ketiga, terapi yang menggantikan zat normalnya dibuang oleh organ yang salah satunya seperti insulin untuk penderita diabetes. Yang kelima adalah efek samping obat. Beberapa obat-obatan dapat menimbulkan efek samping seperti rasa mengantuk bila mengkonsumsi obat-obat antihistamin untuk obat-obatan tertentu. Tidak ada seorang pun dapat memprediksi apakah efek samping tersebut dapat terjadi. Sehingga penting untuk menyampaikan hal ini kepada pasien untuk menghubungi dokter atau petugas kesehatan apabila terjadi reaksi-reaksi yang tidak biasa. Dan yang terakhir, interaksi obat. Ketika 2 ataupun lebih obat dikonsumsi dalam waktu bersamaan, obat tersebut dapat berpotensi saling mempengaruhi. Perlu diinformasikan pada pasien untuk berhati-hati dengan obat, termasuk obat yang dijual bebas dan obat herbal yang akan mungkin berinteraksi dengan obat yang sedang dikonsumsi oleh pasien tersebut. Farmasis harusnya bertanya pada pasien tentang obat apa saja yang sedang dikonsumsi oleh pasien. Apabila farmasis menganggap dalam resep tersebut ada kekeliruan ataupun penulisan resep yang tidak tepat, harus diberitahukan kepada dokter sang penulis resep. Bila karena pertimbangan dokter tepat pada pendiriannya ataupun tetap pada pendiriannya, dokter wajib membubuhkan tanda tangan di atas resep tersebut dan salinan resep harus juga ditandatangani oleh farmasi. Baik,
itulah tadi penjelasan dari kami mengenai edukasi penanganan hoax tentang obat di tengah pandemi dan informasi yang harus disampaikan farmasi kepada pasien. Semoga informasi ini dapat berguna bagi teman-teman. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari tol. Mantap.